Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bagaimana manusia bisa menghafal Quran dengan diberi kemudahan dan diberi keberkahan? Ada satu kitab berjudul Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran. Anak-anak kita, bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Pertama, di dalam kitab tersebut di halaman 103 bahwa menghafal Al-Quran pertama ikhtiyarus syaikh al-mutkin, memilih guru yang mutkin. Mutkin itu mengukuhkan bacanya, mahir membaca Quran, mahir hafalannya, sempurna hafalannya. Digambarkan di sini al-mutkinin al-mujawwidin, kuat hafalannya dengan baik, bertajwid, ahlat tuqa wassalah, guru-guru yang bertakwa dan guru-guru yang salih, waddin, ahli agama, karena akan mempengaruhi pada murid-muridnya dalam hafalan Al-Quran dan ibadah dengan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Sebagai ilustrasi kasus, di halaman 103 diceritakan ada seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sedang lewat di satu tempat di kota Kufah, Irak, mendengar ada seorang penyanyi yang bernama Rodan, pakai huruf Rodan, sedang bernyanyi, menabuh alat musiknya, instrumen musiknya, dikelilingi dengan orang-orang fasik, dengan minuman keras, suaranya bagus. Abdullah bin Mas'ud lewat dan menyayangkan suara yang bagus ini alangkah dipakai bukan untuk maksiat, tetapi dipakai untuk membaca Al-Quran. Mendengar kritikan Abdullah bin Mas'ud ini, pemuda ini mendapatkan hidayah dari Allah. Seketika itu pemuda ini memukulkan alat musik petiknya itu pada tanah dan memecahnya, dan bergegas menghampiri Abdullah bin Mas'ud, menangis di depan Abdullah bin Mas'ud, dan akhirnya menjadi muridnya Abdullah bin Mas'ud, dan akhirnya mengambil ilmu Al-Quran, mengaji Al-Quran, dan menjadi ulama besar. Ini kasus juga dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Ghunyatul Talibin di jilid 2 terbitan Istanbul, Turki, halaman 141, tetapi namanya bukan Rodan tapi Zadan.
Zadan yang akhirnya menjadi ulama besar, menjadi muridnya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Zadan di sini disebutkan dalam Gunjatut Talibin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Zadan ini akhirnya juga menjadi muridnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang kedua, ikhtiyarul mushaf, memilih mushaf Al-Quran, yakni para penghafal Al-Quran ini memilih mushaf yang bagus, dengan tanda baca yang bagus, tanda berhenti yang bagus, yang sempurna, dan terbitan yang bagus, dan istiqomah dalam satu bentuk itu. Jangan bergonta-ganti mushaf, karena ada satu mushaf, satu halaman, isna asyara satran, 12 baris ayatnya. Ada satu mushaf, khamsata asyara syatran, 15 baris. Ada yang kurang, ada yang lebih. Dan ini kalau dipakai hafalan Al-Quran dan bergonta-ganti akan bingung mengingat ayat-ayat yang dihafal. Karena satu halaman Al-Quran dari satu penerbit dengan penerbit yang lain, jumlah ayatnya satu halaman per halaman itu jumlahnya berbeda, kemudian barisnya berbeda. Dan memilih mushaf ini disertai dengan hormat kepada mushaf Al-Quran. Jangan sampai ada su'ul adab, yaitu adab yang tidak baik terhadap Al-Quran. Kitab Kaifa Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran ini juga mengutip dari Adabud Dunya Waddin karya Al-Mawardi. Bagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran halaman 118 dan Adabud Dunya Waddin terbitan Darul Minhaj halaman 513, ada seorang penguasa bernama Walid bin Yazid bin Abdul Malik mencari optimisme dari Al-Quran, tafa'ul. Maka yang keluar ayatnya adalah surat Ibrahim ayat 15, yaitu ada ayat wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan orang-orang yang takut berdiri di depan Allah dan takut dengan ancaman Allah memohon kemenangan kepada Allah, dan gagallah kullu jabbar wa khaba kullu jabbarin, setiap orang yang sombong, anid, yang mengingkari kebenaran. Karena ayat ini yang keluar, maka Walid bin Yazid ini seorang penguasa yang otoriter, maka dia tersinggung dengan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan gagallah orang-orang yang lalim, yang sombong, yang diktator, yang otoriter, yang mengingkari kebenaran. Jabbar itu orang yang sombong, pemaksa, otoriter. Adid yang mengingkari kebenaran. Maka Walid bin Yazid bin Abdul Malik ini merobek-robek mushaf. Apa akibatnya dari perilaku itu, ketidaksopanan itu terhadap Al-Quran? Tidak lama kemudian Walid bin Yazid bin Abdul Malik ini terbunuh, dan kepalanya ini disalib di atas istananya sendiri dan di atas pagar keliling tembok kotanya sendiri.
Yang ketiga, menghafal Al-Quran supaya diberi kemudahan dan berkah memilih sahabat. Ikhtiyarus Shadiq dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran halaman 125. Bagaimana memilih ini? Karena kalau sama-sama bertemu dengan penghafal, saling mendarus, saling mengingatkan, mana yang dia dilupakan dari ayat-ayat Al-Quran, diingatkan oleh sahabatnya yang sama-sama disibukkan menghafal Al-Quran. Maka idealnya penghafal Al-Quran ini akrabnya dengan penghafal Al-Quran, itu lebih mudah. Al-Quran bicara wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, termasuk antara penghafal sama penghafal Al-Quran saling memberi motivasi, saling mengingatkan, saling memperbaiki bacaan-bacaan satu sama lainnya. Ini digambarkan di dalam Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran halaman 125, juga mengutip dari Sahihul Bukhari hadis nomor 4997, di mana Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa malaikat Jibril itu setiap tahun itu datang ke saya, yu'ariduni bil Quran, saling mendarus saya dengan Jibril tiap tahun, kulla sanatin, tiap tahun satu kali. Jibril datang mendarusan dengan Nabi SAW, darusan Al-Quran setiap tahun satu kali. Tapi untuk tahun ini Fatimah, wa annahu a'radani al-'am marratain, untuk tahun ini Jibril darusan dengan saya Al-Quran 2 kali dalam setahun. Aku tidak ada dugaan kecuali ini sebagai tanda ajalku sudah mau tiba, waktu wafatku sudah hampir tiba. Kemudian ada kasus dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran di halaman 131, di mana orang-orang yang dipenjara, sekelompok orang dipenjara tanpa membawa mushaf, tetapi salah satu dari mereka ini mengajarkan hafalan Quran dengan kawan-kawannya yang sama-sama di penjara. Akhirnya semua hafal Quran tanpa bawa mushaf. Bayangkan, karena persahabatan yang lama dengan orang yang membacanya selalu Al-Quran, maka audennya ini yang bersahabat terus dengan orang yang baca Quran, memori otaknya dimudahkan oleh Allah hafal Al-Quran. Bahkan seluruh kelompok tadi, satu kelompok tadi yang dipenjara, hafal Quran semua. Hanya satu surat yang belum mereka hafal, surat Al-Anfal. Karena teman yang pertama hafal di antara mereka itu hanya satu surat yang belum hafal, yaitu Al-Anfal. Akhirnya salah satu dari mereka itu keluar untuk menunggu persidangan. Maka dia di halaman pengadilan, salah satu dari mereka yang di penjara itu yang sudah hafal Quran semua kecuali surat Anfal, ini bertemu di halaman pengadilan dengan seseorang, yang seseorang itu kebetulan punya hafalan surat Anfal. Maka orang yang hafal surat Anfal ini melantunkan surat Anfal,
dengan suara yang lirih, suara yang sangat pelan, kepada satu orang ini yang dipenjara tadi, yang hafalannya kurang surat Anfal. Akhirnya orang yang dipenjara ini menirukan bacaan surat Anfal. Pulang ke penjara sudah hafal dan akhirnya mengajarkan surat Anfal kepada teman-temannya, dan akhirnya seluruhnya hafal 30 juz sempurna. Keempat, memilih tempat, ikhtiyarul makan. Mengaji Quran, menghafal Quran, pilihlah tempat. Auladuna kaifa yahfadunal Quran di halaman 133 merekomendasikan yaitu tempat yang tenang, jauh dari keramaian dan hiburan, dan jauh dari perkara-perkara yang mencerai-beraikan fikiran. Wa afdhalul amakin masajidullah. Tentu yang paling utama menghafal Al-Quran adalah masjid-masjidnya Allah. Di masjid, di musholla, di tempat-tempat sholat. Kelima, ikhtiyaruz zaman. Memilih waktu dalam menghafal Al-Quran. Buku Auladuna kaifa yahfaduna Al-Quran halaman 140-141 merekomendasikan yaitu waktu fajar. Itu juga waktu yang baik untuk menghafal Al-Quran. Kemudian muntasifil lail, di tengah-tengah malam, juga berpotensi bagus untuk membaca Al-Quran. Kemudian fajar, di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya membaca Quran di waktu fajar dihadiri malaikat. Atau sebelum fajar. Ini seperti dilakukan oleh Imam Qutrub yang nama lengkapnya Muhammad bin Mustanir. Ini ada di kitab Al-Wafi bil Wafayat karya Khalil bin Abyak As-Safadi, jilid 4 halaman 76. Diceritakan Qutrub ini mengaji dengan nama asli Muhammad bin Mustanir, pakar tata bahasa Arab atau nahwu. Pagi-pagi betul, bukrah, Qutrub ini mengaji pada Imam Sibawayh sebelum murid-murid yang lain datang. Kata Imam Sibawayh, karena datangnya itu belum, murid yang lain belum datang, dia sudah datang. Dan tabkir ini sangat pagi sekali. Maka Imam Sibawayh ini mengatakan, Anda ini jangkrik, seperti jangkrik. Belum siang masih sudah datang, sudah ngaji Quran. Ma anta illa qutrubu lailin. Bukanlah kamu itu melainkan jangkriknya malam. Karena belum terbit matahari, masih pagi sekali, Anda sudah mengaji nahwu pada Imam Sibawayh. Nah, ini berarti pilihannya orang hebat-hebat. Oleh karena itu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yaitu di waktu yang sangat pagi. Sebelum subuh, terutama waktu fajar, kemudian sesudah subuh, kemudian tengah malam. Kemudian ada lagi di dalam
kitab yang sama, Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran, mengutip dari Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi, yaitu di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih wal Mutafaqih, Khatib Al-Baghdadi, di halaman 599 beliau mengatakan, fa ajwadul awqat al-ashar, sebaik-baiknya waktu menghafal Al-Quran waktu sahur. Kemudian ditambah waktu intisafin nahar, waktu pertengahan siang. Tapi wa hifdzul lail aslahu min hifdzin nahar, hafalan di waktu malam kalau tidak ngantuk lebih bagus daripada hafalan di waktu siang. Kemudian waktu-waktu agak lapar, tidak lapar yang mengganggu hafalan, tapi agak lapar, tidak kenyang, ini juga waktu yang baik untuk hafalan. Wa auqatul ju', waktu-waktu lapar yang sedang, laparnya tidak lapar yang berat, ahmadul tahaffud, lebih terpuji untuk melakukan hafalan daripada waktu-waktu kenyang. Kemudian Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, setelah memberikan pilihan waktu lapar yang tidak berat, itu lebih efektif hafalannya daripada, lebih terpuji untuk menghafal khususnya Al-Quran daripada dalam keadaan kenyang yang berat. Mengutip hadis Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syatran min batnin, tidaklah ada yang dipenuhi anak cucu Adam sebuah wadah, tidaklah dipenuhi syarran lebih buruk min batnin daripada perut. Jadi perut itu kalau dipenuhi tidak baik. Sabda Rasulullah SAW, hasbubni adama akalatun yuqimna sulbah, cukuplah bagi anak cucu Adam makanan-makanan yang bisa menegakkan tulang belakangnya. Fa in kana la majalah, maka apabila tidak cukup sekedar itu, harus lebih dari sekedar itu, misalnya dia memilih lebih dari makan sekedar untuk menegakkan tulang belakangnya, fasulusan tu'aman, maka sepertiga makanan, wasulusan syaraban, dan sepertiga minuman, wasulusan linafasih, dan sepertiga untuk bernafas. Yang keenam, ikhtiyarul mahfud. Ikhtiyarul mahfud, yaitu memilih ayat-ayat yang dihafal. Ada temuan di sini di kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran di halaman 147-148. Apabila aktif setiap hari itu 5 ayat dan rutin terus setiap hari 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat dihafalkan, diulangi, murajaah, dipelihara, dijaga, maka akan mencapai khatamnya itu kalau 5 ayat rutin fi aman wa nisfil am, akan ditempuh 2,5 tahun. Hafal Qur'annya selesai 2,5 tahun. Dan jangan terlalu banyak, menghafal banyak sekali dapat puluhan halaman kemudian lelah, kemudian tidak mampu lagi untuk menghafal karena kelelahan akibat terlalu banyaknya yang dihafalkan dari yang pertama tadi
terlalu banyak yang dihafal. Al-Quran sampai berapa puluh halaman selesai, akhirnya beberapa kelanjutannya ini dia sudah lelah. Maka auladuna kaifa yahfaduna al-Quran di halaman 147 mengutip hadis dari Sahih Bukhari juz 7 nomor hadis 6463. 6463 Rasulullah SAW mengatakan wal qasda al qasda tablughu, dan sederhana kalian akan sampai, tidak lebih tidak kurang, sedang-sedang saja. Wal qasda al qasda, sedang-sedang saja. Tablughu, kalian akan tercapai. Bahkan ada orang yang diberi hafalan yang luar biasa, yang kemudian di kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran halaman 157, kitab tersebut Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran ini karya Hamdan Hamud Al-Hajiri. Di halaman 157 juga ada di kitab Al-Wafi bil Wafayat karya Khalil bin Aibak As-Sofadi halaman 239-240 menceritakan seorang yang penghafalan Qur'annya luar biasa. Dalam sejarahnya ialah Hisham bin Muhammad bin Kalbi, di mana diceritakan di sini bahwa Hisham ini mempunyai daya hafal yang luar biasa, tapi sayangnya dia belum hafal Quran. Maka pamannya ini menegur, mencela kepada Hisham Al-Kalbi ini, Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, orang hafalnya kuat, sayangnya belum hafal Quran. Maka Hisham ini terpengaruh, terpukul dengan kata-kata paman itu. Kemudian Hisham masuk ke satu rumah dan bersumpah, demi Allah, aku tidak keluar dari rumah ini sebelum hafal Al-Quran. Maka Al-Quran dihafalkan, ditempuh fi salasati ayyam, 3 hari selesai. 3 hari selesai. Nah, ini orang yang hafalnya kuat. Tetapi ini juga orang yang punya kekurangan, karena terlalu cepat menghafal. Kita jangan meniru orang yang hafalnya terlalu cepat. Kalau untuk kita, masa kita yang sedang-sedang saja kemampuannya, jangan memaksakan diri untuk meniru kepada mereka yang hafalannya cepat. Kita ingat sabda Nabi tadi, sedang-sedang saja kamu sekalian akan mencapainya. Ketujuh, memilih apa yang dimakan, apa yang diminum. Ikhtiyarul ma'kul wal mashrub. Dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran dikutip dari Syekh A'id Al-Gharni, mengutip dari perkataan umum, perkataan orang-orang, pengalaman orang-orang yang termasuk menguatkan hafalan adalah buah anggur, mengkonsumsi buah anggur. Tapi kemudian yang melemahkan hafalan adalah terlalu banyak mengkonsumsi terong. Akan tetapi A'id Al-Qarni, informasi seperti ini kita jangan meyakini sepenuhnya. Kata beliau, da'uda minaz zabib wal badinjan
tinggalkanlah kita ini dari keyakinan tentang anggur untuk menguatkan hafalan, terong bisa melemahkan hafalan. Ada faktor yang terpenting hafalan itu, kata beliau A'id Al-Qarni, Dr. A'id Al-Qarni, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan memudahkan ilmu kepada kamu sekalian. Kemudian auladuna kaifa yahfaduna al-Quran, mengutip minuman yang baik untuk daya hafal adalah air zam-zam dengan niat. Secara data dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran karya Hamdan Hamud Al-Hajiri, tadi di halaman 160, kemudian 161, 162 sampai 163. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika minum air zam-zam, beliau berniat, ya Allah, dengan minum air zam-zam ini jadikan aku ini ahli hadis seperti Imam Ad-Dhahabi yang punya kitab Siyaru A'lamin Nubala, yang punya kitab Tarikh Islam. Ini niatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti ketika minum air zam-zam, beliau berniat, ya Allah, jadikan kami ini ahli fikih seperti Sirajuddin Al-Bulqini, dan ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan akhirnya terwujud cita-cita beliau dengan minum air zam-zam dengan niat. Air zam-zam dengan niat, ya, dengan niat permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengalaman lagi ada diceritakan, mengutip dari kitab Ad-Daw'ul Lami' li Ahlil Qarni Tasi', Ad-Daw'ul Lami' li Ahlil Qarni Tasi', karya Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi, di juz 9 halaman 225, menceritakan tentang kehebatan Ibnul Jazari, seorang pakar qiraah Quran. Ibnul Jazari ini nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf, dikenal dengan Ibnul Jazari. Di dalam kitab Ad-Daw'ul Lami' li Ahlil Qarni Tasi' karya As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi, ayahnya Ibnul Jazari ini, ayahnya yaitu Muhammad bin Muhammad itu 40 tahun tidak punya anak. Pernikahan 40 tahun tidak punya anak. Lalu beliau menunaikan ibadah haji dan minum air zam-zam dan niat supaya diberi anak yang alim berilmu. Maka itu musim haji, setelah sholat tarawih malam Sabtu tanggal 25 Ramadan tahun 751, lahirlah seorang putra yang terkenal dengan Ibnul Jazari, seorang putra ahli Quran yang luar biasa. Dulu ayahnya minum itu supaya punya anak menjadi orang alim, itu minum zam-zam dengan niat, ya Allah,
setelah minum zam-zam ini, karuniakan kepada saya anak yang berilmu. Lahirlah Ibnul Jazari setelah pernikahan 40 tahun belum dikaruniai anak. Kemudian Sayyidina Ali di dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran halaman 162 merekomendasikan seorang yang mengeluh dengan sifat lupanya, dengan pelupa. Sayyidina Ali mengatakan, alika bi albanil baqar, biasakan minum susu sapi untuk menambah daya ingat. Kemudian madu, ini direkomendasikan oleh Imam Zuhri. Auladuna kaifa yahfaduna al-Quran halaman 163. Madu, fa innahu jayyid lil hifdhi, bagus untuk hafalan. Kemudian di halaman yang sama rekomendasi dari Dr. Yahya Al-Ghausani, dari Dr. Hassan Syamsi Basa, bahwa ikan laut anna fis samak vitaminat, terdapat vitamin ikan laut, yuqawwid dimagh, yang menguatkan otak manusia. Nah, yang kedelapan, memudahkan hafalan Al-Quran dengan berdoa. Saya berikan doa, yassarallahul Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'idin. Yassarallahu, semoga Allah memudahkan Al-Qur'ana alayya, Al-Quran atas diri kami semoga dimudahkan oleh Allah. Wa a'anani ala tilawatihi, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kami untuk tekun, istiqomah, langgeng, menjaga, stabil, tidak malas membaca Al-Quran. Wa qarraba li kulla ba'idin, dan semoga Allah mendekatkan kepada kami apa-apa yang jauh, yang kelihatannya sulit dimudahkan, yang kelihatannya jauh didekatkan, yang kelihatannya tidak terjangkau menjadi terjangkau, yakni diberikan berhasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan cara terbaik menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.